Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah dalam keadaan sehat ya. Sebelum mulai pembelajaran, baiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Siap. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Kita dulu siapa yang tidak hadir? Apa tidak hadir? Saya namanya apa? Terus siapa lagi? Iya. Siapa? Iya, sebutnya sama keterangannya. Tiga. Terus? Dan? Sakit. Banyak tidak masuk hari ini ya. Terus siapa lagi? Udah, tiga aja. Udah boleh. Baiklah. Kita akan mempelajari tentang gangguan atau kelainan pada sistem ekspresi manusia ya pada hari ini. Sebelumnya Ibu pengen tanya dulu pada kalian, ada yang masih ingat organ ekspresi itu ada berapa dan apa saja organnya? Oke, karena Ada 4. Yang pertama itu ada paru-paru, hati, kulit, sama ginjal. Oke, ada 4 organ ya, benar. Ada ginjal, paru-paru, kulit, dan hati. Nah, ya, kita tidak akan mempelajari keempat ini ya. Kita hanya mempelajari satu organ ekspresi saja, yaitu hati ya. Berikutnya nanya lagi, ada yang masih ingat fungsi dari hati itu apa? Ibu, coba Fungsi dari hati ialah menyaring dan menghilangkan senyawa-senyawa dari dalam tubuh, termasuk hormon seperti estrogen dan aldosteron, dan senyawa dari luar tubuh seperti alkohol maupun obat-obatan lainnya. Oke, benar ya jawaban dari Yasa itu. Menurut kalian, seberapa pentingkah kita menjaga organ ekspresi terutama pada hati? Sangat penting, Sangat penting. Ya. Kenapa? Nesa, kenapa menurut Nesa? karena fungsi hati bersangkutan dengan tubuh. Oke. Agar kesehatan tubuh tetap terjaga, menjaga kesehatan hati merupakan hal penting untuk dilakukan agar fungsi tubuh dapat berjalan secara optimal. Yang sudah dijelaskan dari fungsi dari hati itu, berarti kita tuh manfaatnya itu mempelajari sistem ekspresi pada hati ini. Apa manfaatnya? Manfaatnya kita mengetahui ya untuk menjaga, oh ya gak ada gangguan kalau kita tidak menjaga, berarti kita tahu manfaatnya itu mengetahui apa untuk menjaga kesehatan tubuh kita terutama pada organ ekspresi. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu melalui kegiatan model PBL dengan melakukan diskusi dan pengamatan video, peserta didik dapat menganalisis organ yang terkena gangguan atau kelainan pada sistem ekspresi dengan benar. Yang kedua yaitu menganalisis pencegahan dari gangguan kelainan fungsi organ yang terjadi pada sistem ekspresi manusia. Yang ketiga yaitu peserta didik dapat mampu menyimpulkan gangguan fungsi organ dengan benar. Oke. Sebelum kita masuk ke inti daripada kita hari ini, Ibu akan memberikan soal pretest dulu ya. Soal pretest, silahkan kalian jelaskan. Kalau sudah, boleh kalian isi jawab. Oke, ada yang sudah masuk ya, sudah selesai menjawab ya. Oke, nilainya sudah muncul. Oke, kita lanjutkan ya. Di sini Ibu ada video ya, tayangan video mengenai gangguan dari kelainan pada sistem ekspresi. Nah, ibaratnya kalian menyimak ya video yang akan Ibu tayangkan nanti, dilihat secara bersama-sama
Kalian boleh sambil menonton video ini kalian boleh membuat rumusan pertanyaan masalah yang ada di dalam video yang akan ibu tanyakan. Sudah siap? Ya. Baiklah, kita lihat bersama-sama ya. Kita lihat bersama-sama video yang berikutnya. Saat ini Indonesia tercatat sebagai satu dari 20 negara di dunia dengan kasus hepatitis B dan C terbanyak. Juru bicara Kemenkes Muhammad Syahril menambahkan mayoritas temuan kasus hepatitis B di Indonesia terjadi akibat penularan dari ibu ke anak. Menurut Syahril, pemberian vaksin hepatitis B secara lengkap dan tepat dapat menurunkan prevalensi hepatitis B. Tetapi masih terdapat permasalahan yang harus dihadapi, yaitu risiko menjadi sirosis dan hepatoma, serta belum adanya pengobatan yang efektif. Oke, videonya sudah kita lihat. Apa sih yang ini tahu dulu? Apa sih yang dari video ini? Oke, Pak. Adanya meningkatkan kasus penyakit hepatitis B yang terus meningkat setiap tahunnya di Indonesia. Indonesia tercatat 1 sampai 20 negara dengan korban hepatitis terbesar di dunia. Kemudian, karena adanya risiko penyebaran menjadi sirosis dan hepatoma yang kemudian belum adanya pengobatan yang efektif untuk penyakit hepatitis B ini. Ini di antara kalian ingin mengungkapkan pertanyaan dari masalah yang ada di video. Coba dulu ya, dan sabar. Apa saja pengaruh terhadap anak jika ibu terpapar hepatitis? Apa saja pengaruh terhadap anak jika ibu terpapar hepatitis? Bagaimana upaya pencegahan hepatitis? Bagaimana pencegahan dari hepatitis B? Ada lagi? Oke, Atau dampak buruk jika terkena penyakit hepatitis B dalam jangka panjang? dampaknya ya, dampak dari hepatitis ini. Lagi, kalian menjadi 6 kelompok ya, silakan tekan namanya. Kalian boleh pindah duduk sesuai dengan nama kelompok yang telah dibagi. Aku bagikan dulu ya videonya. Oke, coba perhatikan LKPD yang telah ibu bagikan. Kan di sini di depan ada nama kelompok. Di sini boleh kalian tulis nama kelompoknya, nama kalian dan anggotanya ya, anggota kelompok. Terus tujuan pembelajaran yang sama tadi yang ibu jelaskan tadi. Dan ada petunjuknya, ya petunjuk itu dibaca. Ya, setelah melihat video, kalian menjawab permasalahannya, ya permasalahan yang ada di dalam LKPD. Diskusikan, terus presentasi. Kita akan lakukan presentasi. Setelah itu LKPD-nya dikumpul. Ya. Di LKPD-nya ini apa? Ada pertanyaan yang akan kalian diskusikan secara berkelompok, ya, secara berkelompok. Pertanyaannya ini ada 4 pertanyaan, ya. Masing-masing kalian akan menjelaskan. Nah, nanti kalian pada saat diskusi, ibu akan melihat aktifan kalian, cara bertukar pikiran dengan teman kalian, ya, mencari informasi, mencari jawabannya. Boleh kalian mencari jawabannya dari sumber, misalnya di bahan ajar yang sudah dibagi, atau di internet, boleh mencari di sumber internet. Yang tentang saya ya, kalau sebelumnya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan kerjakan LKPD-nya. Oke, sudah siap? Sudah selesai? Saya mengerjakan diskusikan LKPD-nya. Sudah selesai? Oke, baik. Di antara 6 kelompok ini,
Ya, di antara 6 kelompok ini, siapa yang ingin maju duluan? Yang ingin mempresentasikan duluan? Kelompok siapa yang ingin maju dulu? Oke, kelompoknya kelompok 2 ya. Duluan, sabar. Kelompok 6 sabar. Yang lain harap perhatikan, menyimak ke kelompok presentasi kelompok 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Hasil diskusi akan dipresentasikan dengan teman saya, Jana. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai gangguan atau kelainan pada hati. Yang pertama, apa yang menyebabkan penyakit hepatitis B mengalami peningkatan? Jadi penyebab dari penyakit hepatitis B mengalami peningkatan ialah terjadi karena adanya penularan dari ibu dan anak. Selain itu dapat terjadi karena adanya penularan dari jarum suntik yang tidak steril ataupun menular melalui kontak seksual. Yang kedua, bagaimana cara virus hepatitis B dapat menimbulkan serosis hati? Virus hepatitis B dapat menimbulkan serosis hati karena terbentuknya jaringan parut pada individu hepatitis B yang berkepanjangan atau kronis. Penyakit ini ditularkan melalui cairan tubuh penderita hepatitis B yang terjadi secara vertikal, yaitu dari ibu yang menderita hepatitis B kepada bayi yang dilahirkan. Selanjutnya, pembacaan materi akan dilanjutkan oleh rekan saya nanti. 3. Upaya apa yang harus dilakukan untuk mengatasi tidak terkena penyakit hepatitis? 1. Imunisasi sejak dini. 2. Menerapkan pola hidup sehat, olahraga, makan makanan yang mengandung gizi, vitamin, protein, dan menjaga kebersihan. 3. Hindari seks bebas. 4. Buatlah kesimpulan. Kesimpulannya yaitu kita dapat mengetahui bahwa peningkatan hepatitis B terjadi karena penularan dari ibu ke anak. Virus hepatitis B dapat menimbulkan serosis hati karena terbentuknya jaringan parut pada individu hepatitis B yang ditularkan melalui cairan tubuh penderita. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit hepatitis B yaitu 1. Imunisasi, 2. Hindari seks bebas, 3. Menerapkan pola hidup sehat. Sekian dari saya. Demikianlah presentasi dari kami. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada strategi pencegahan khusus yang dapat diimplementasikan untuk melindungi ibu dan anak dari hepatitis B? Terima kasih, Lotin. Jana perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Pertanyaannya apakah ada strategi pencegahan khusus untuk melindungi ibu dan anak? Benar? Itu pertanyaannya tadi kan? Nah, jawaban dari saya, strategi pencegahan khusus untuk melindungi ibu dan anak tadi bisa kita lakukan sejak dini mungkin, yaitu melakukan imunisasi, atau saat remaja kita bisa melakukan pola hidup sehat sehingga kita bisa tercegah dari hepatitis B. Sekian dari jawaban saya. Apakah sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas. Terima kasih. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai semua kelompok mempresentasikan hasil dari jawaban yang di AKPD ya. Pertanyaan nomor 2, bagaimana cara virus hepatitis itu menimbulkan serosis ya? Yaitu kalau pada saat virus hepatitis itu masuk ke dalam tubuh, kan kemudian di mana dia itu virus itu menyerang sel hati, ya sel hati itu kemudian mereplikasi, ya di mana kemudian tubuh kita ini merespon, oh ada benda asing nih kayak gitu misalnya ya, perumpamaannya tuh kayak ada benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Jadi sistem kekebalan tubuh tuh mengirim sinyal, oh ada yang masuk nih, ada yang menyerang ke dalam ke sel hati. Terus
mengalami apa? Peradangan atau edema yang mengalami kerusakan, membentuklah jaringan parut. Jaringan parut terbentuk di sekitar sel-sel hati. Kemudian selama peradangan itu berlanjut, sel-sel hati itu akan mengalami kerusakan yang menyebabkan kematiannya sel-sel hati dan meningkatkan aktivitas sel-sel regenerasi hati untuk menggantikan hati yang rusak. Nah, ini gambar pada selosis hati. Lihat, mana hati yang sehat? Kiri kalian ya, kiri kalian. Ini gambar yang mengalami hati yang selosis. Terdapat perbedaan kan? Ya. Selosis hati ini adalah tahap akhir dari hepatitis B ini, kerusakan hati ya. Dimana, nah ini tadi Ibu jelaskan, hati yang sehat akan berubah menjadi jaringan parut, ya, dan kemudian hati itu akan rusak secara permanen. Ya, hati sudah mengalami sirosis, hati itu dapat berfungsi atau tidak? Tidak, karena sudah membentuk, karena fungsi hati itu sudah rusak, ya. Hati ini sudah, ini yang benjol-benjolan ini. Bagaimana kalian melihatnya? Itu penjelasan dari serosis. Kita sudah belajar nih, ya. Kita sudah berdiskusi tanya jawab. Nah, masalah tentang sistem ekspresi pada organ hati ini, ya. Nah, di mana mari kita simpulkan apa sih pembelajaran kita hari ini tentang apa yang kalian dapatkan kesimpulannya. Siapa yang ingin berani menyebutkan? Oh tidak. Nah, silakan berdiri. Baik, saya Jana akan menyampaikan kesimpulan mengenai pembelajaran hari ini. Jadi mengenai pembelajaran hari ini kita dapat mengetahui apa itu hepatitis B, gejala dari hepatitis B, cara penyebarannya, dan juga pencegahannya. Jadi hepatitis B merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus yang menyerang hati dan dapat menyebabkan penyakit akut maupun kronis. Gejala yang dapat dirasakan oleh pengidap yaitu menguningnya mata, sakit perut, bahkan warna urinnya pun menjadi keruh. Dan cara penyebaran dari hepatitis B bisa melalui jarum suntik yang tidak steril, menular melalui kontak seksual, dan juga dari ibu ke janin atau ke anaknya. Dan cara pencegahan yang dapat kita lakukan, yang pertama adalah imunisasi sejak dini, yang kedua menerapkan pola hidup sehat seperti olahraga, makan makanan yang mengandung gizi serta vitamin, dan yang ketiga adalah menghindari seks bebas. Sekian kesimpulan saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Jana. Ibu akan memberikan soal post-test. Soal post-test ini kan sudah belajar nih. Nah, tadi kan soal pretest itu awal dari bagaimana jauh kalian mengetahui. Nah, ini kan sudah dipelajari. Lanjut mengerjakan soal post-test. Silakan kalian scan barcode. Ibu ada refleksi bagaimana kalian refleksikan bagaimana sih perasaan kalian setelah belajar hari ini, ya kan? Udah, coba yang lain dulu. Mulai kita tunggu. Kalau ada yang menangani, bagian itu ya, gejalanya. Oke. Apa yang menjadi inti dari pembelajaran kita pada hari ini? Bisa mengenali hepatitis. Kenalan ya, tadi baru kenalan sama hepatitis B. Jadi pencegahannya. Alhamdulillah dari refleksi pembelajaran tadi kalian mengerti, paham tentang hepatitis B ini. Penyakit hati sebenarnya banyak kelainan atau gangguan pada sistem ekspresi pada organ hati ini ya. Ibu harapkan sekali lagi ibu mengingatkan untuk menjaga satu pola hidupnya ya, pokoknya pola hidup sehat. Oke. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Untuk
pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang ini gangguan atau kelainan sistem ekskresi pada ginjal. Ya, oke Ibu kalian pelajari ya tentang ginjal apa saja materinya. Terus Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.